Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Amalia Adam dengan NIM 21108420004 dari Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Budaya Kerja Berakhlak Terhadap Kualitas Pelayanan di DPM-PTSP Kota Padang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, yakninya Bapak Dr. Marse Yuli Vestra SS MAP dan Ibu Roza Liesmana SIPM SI, serta dosen penguji saya, Bapak Roni Eka Putra SIP MPA, Ibu Kusdarini SIP MPA, dan Bapak Ilham Adelano Azre SIP MA. Untuk memberikan konteks pada penelitian ini, mari kita mulai dengan melihat latar belakang urgensi isu budaya kerja berakhlak terhadap kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan publik pada intinya merupakan tugas inti dari ASN dan core value berakhlak ditetapkan untuk menciptakan budaya kerja yang profesional dan berintegritas yang mana akan bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini berfokus pada DPM-PTSP Kota Padang yang tujuannya adalah untuk menganalisis dan mengukur sejauh mana penerapan budaya kerja berakhlak ini benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan. Nah, meskipun core value ASN telah ditetapkan di DPM PTSP Kota Padang itu sendiri, akan tetapi saya masih menemukan adanya fenomena menarik yang menjadi dasar kuat saya untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama, um, skor indeks berakhlak, budaya kerja berakhlak. DPMPTSP Kota Padang meraih skor tertinggi dengan nilai 88, masuk pada kategori A, itu di antara seluruh OPD yang ada di Kota Padang di tahun 2024. Yang kedua, BPMPTSP Kota Padang juga meraih predikat zona hijau ombudsman dan indeks kepuasan masyarakat IKM berada di kategori baik. Selain itu, DPMPTSP mempunyai, namun pada saat yang sama, instansi ini mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah aduan masyarakat dari 329 kasus di tahun 2022 menjadi 539 kasus di tahun 2023. Serta adanya 22 pelanggaran masuk ke masalah internal disiplin pegawai di tahun 2023. Nah, anomali ini diperkuat dengan temuan IKM yang menunjukkan bahwa kompetensi petugas dan sikap petugas yang merupakan dua indikator dengan skor terendah yang masing-masingnya mendapatkan nilai 78,5. Nah, kontradiksi antara skor administrasi yang tinggi dengan isu implementasi di lapangan atau realitanya di lapangan yang terlihat dari adanya keluhan dan disiplin pegawai, hal ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai berakhlak belum sepenuhnya merata dan konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kajian kuantitatif untuk mengukur sejauh mana atau seberapa besar sih pengaruh nyata dari budaya kerja berakhlak terhadap kualitas layanan yang dirasakan oleh masyarakat. Fenomena tersebut mendorong saya untuk mendalami kerangka teori. Menurut Maharani dan Susilowati 2023, budaya kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Sementara menurut Rosiawati dan Purwanto 2023, budaya kerja memiliki pengaruh secara tidak langsung yang signifikan terhadap kepuasan pengguna layanan melalui kualitas pelayanan. Kemudian variabel yang saya ukur adalah variabel budaya kerja
menurut teori Wibowo yang memiliki 5 dimensi. Yang pertama profesionalisme, kerjasama, pelayanan prima, inovasi, dan keteladanan. Kemudian untuk variabel Y-nya itu adalah kualitas pelayanan yang mana itu teori dari Agus Dwianto. Dimensinya adalah efisien, responsif, dan non-partisan. Untuk menguji hipotesis, saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian saya adalah seluruh pengguna layanan di DPMPTSP Kota Padang yang jumlahnya 3.901. Namun saya menggunakan teknik purposive sampling dengan memfokuskan pada layanan perizinan UMKM yang volumenya paling tinggi. Dengan rumus Cohen, maka saya mendapatkan 145 sampel dengan pengalaman pelayanan yang homogen dan spesifik. Itulah maka data yang digunakan dapat dinyatakan valid atau reliable. Berdasarkan uji validitas saya, terdapat 24 item pernyataan, itu lebih besar dari 0,3 dinyatakan valid, dan uji reliabilitas dari budaya kerjanya itu tuh R-tabelnya dari budaya kerja itu 0,905, itu lebih besar dari 0,6. Jadi dinyatakan reliable untuk variabel X. Sedangkan untuk variabel Y-nya, R hitungnya didapatkan 0,836, yang mana itu lebih besar dari 0,6, maka variabel Y-nya juga dinyatakan reliable. Sebelum masuk ke hasil utama, mari kita lihat terlebih dahulu profil responden. Mayoritas respondennya pada temuan dan analisis data ini, itu mayoritas responden saya adalah pedagang dan wira swasta, yang mana itu 86,9% yang mengurus perizinan UMKM dan memperkuat validitas data penelitian yang relevan. Sekarang kita masuk ke temuan deskriptif. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan budaya kerja berakhlak X secara keseluruhan itu di rata-rata skornya 3,51 dan TCR-nya 87,2% itu mendapatkan kriteria atau kategori baik. Secara umum, hasil yang baik ini namun penting bagi kita untuk mengupas beberapa indikator dengan kritis, seperti halnya pada indikator kerjasama, kolaboratif dan harmonis itu dalam nilai berakhlak, itu tuh mencatat TCR-nya 85,6%, itu mencatat skor terendah, di mana masalah utamanya adalah itu terletak pada perbedaan informasi antar unit. Sementara untuk profesionalisme dengan TCR tertinggi 86,7% dikategorikan baik juga, itu tuh terletak pada disarankan untuk meningkatkan konsistensinya pelayanan saat jam-jam sibuk. Kemudian sekarang kita beralih ke variabel Y, yakni kualitas pelayanan yang hasilnya di rata-rata skornya mendapatkan skor 3,47, sedangkan TCR-nya 86,7 mendapatkan kriteria baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan tersebut sudah memenuhi harapan masyarakat. Sekarang, skor terendah secara umum hasilnya baik, namun bagi kita, namun kualitas pelayanan juga memiliki tantangan yang spesifik, yang dimana indikator responsif. Indikator responsif mencatat skor terendah, TCR-nya 86,3%, yang disebabkan oleh keterbatasan SDM di loket layanan saat volume pemohon tinggi. Sedangkan di efisiensi itu mencatat skor PCR-nya tertinggi 87,1%, dan terhambatnya pada ketidakstabilan teknik OSS.
Setelah kita melihat hasil deskriptif, maka pertanyaan pentingnya adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya kerja berakhlak dengan kualitas pelayanan di DPMP-TSP. Berdasarkan hasil uji korelasi menunjukkan nilai R-nya sebesar 0,546, lebih besar dari 0,134 dengan signifikansi 0,000, lebih kecil dari 0,01. Hal ini membuktikan HA-nya diterima, yaitu terdapat pengaruh yang positif dan kuat antara budaya kerja berakhlak terhadap kualitas pelayanan. Kemudian, berdasarkan nilai adjustednya R kuadrat sebesar 0,8068, menunjukkan bahwa budaya kerja berakhlak ini berpengaruh terhadap kualitas layanan sebesar 86,9%. Sehingga sisanya 13%, yang 13% ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari penelitian. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan budaya kerja berakhlak dan kualitas layanan di DPMP-TSP Kota Padang secara umum berada pada kategori baik. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif, signifikan, dan kuat antara budaya kerja berakhlak dengan kualitas pelayanan. Yang ketiga, budaya kerja berakhlak memberikan kontribusi pengaruh sebesar 86,9% terhadap kualitas pelayanan. Adapun saran penting bagi peneliti terhadap DPMP-TSP Kota Padang berdasarkan temuan peneliti yang ada. Yang pertama, DPMP-TSP Kota Padang sebaiknya mengatasi kendala teknis dan ketidakstabilan dalam sistem OSS. Yang kedua, DPMP-TSP Kota Padang harusnya mengoptimalkan alokasi SDM dengan mengkaji ulang penempatan pegawai saat jam padat untuk meningkatkan responsivitas layanan. Yang ketiga, DPMP-TSP Kota Padang sebaiknya memperkuat konsistensi profesionalisme dan menyediakan pendampingan inklusif bagi masyarakat yang memiliki literasi digital yang rendah. Demikianlah pemaparan hasil skripsi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.